katakan realistis itu ya hanya nasun sharih itu fikih, karena fikih itu semuanya berdasarkan imajinasi dari seorang mujtahid. Jadi semuanya rujukannya ya mafhum, sehingga berpeluang untuk terjadi khilaf, sehingga nanti ada yang ijma. Kenapa harus diijma? Karena ada khilaf, ada yang muktamad. Jadi kalau nasab tidak ke sana, karena nasab itu korelasinya ya dengan keobjektifan dan juga realistis, karena semuanya melalui qat'iyud dilalah al maksud. Makanya kata-kata objektif dan realistis ini kalau di dalam ilmu nasab itu berpatokan dua itu saja, yaitu alamat wadihat, bayinat sabitat. Jadi kalau nanti terdapat syubuhat, apalagi seperti nasabnya kaum habaib ini, bukan syubuhat lagi, ini sudah tidak ada syubhatnya sekali untuk dikatakan sahih. Maka kalau masih disahihkan melalui banyak dasar-dasar keilmuan, multi ini sudah ya tidak objektif itu namanya. Karena seorang yang objektif itu berarti orang yang mengedepankan kebenaran, yaitu mutabaqah lil waqi', suatu yang sesuai dengan kenyataan. Terus bagaimana kok bisa ini nasab ini tidak bisa dikatakan sahih secara objektif? Karena kita berlandaskan kepada sebuah kaidah an-nafyul mufassar muqaddamun alal isbat al-mujmal. Andai kata nasabnya kaum habaib ini sudah terisbat sejak dahulu, namun ditemukan beberapa dalailul wad'i wal kadhibi fil ansab, maka di sana pasti itu tidak mutabaqah lil waqi', tidak objektif dikatakan sahih. Begitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, di dalam kaidah yang dipakai di dalam nasab ini kan akhbarul madiyah, yaitu kabar-kabar orang yang terdahulu, maka erat sekali hubungnya dengan hadis. Apa itu hadis? Kalau hadis itu terdapat ingkito yang qabihah, ingkitonya itu ingkito'ah al-qabihah, terdapat tadlis, terdapat ketidaktersambungan, apalagi sampai 550 tahun itu. Bahkan tokoh yang digembor-gemborkan seorang yang luar biasa, al-a'immah, al-muhaddis, sufi besar, ternyata tidak diketahui oleh ulama-ulama ahlinya seperti ulama sejarah, ahlut tabaqat. Bagaimana bisa nasab ini dikatakan nasab yang sahih secara objektif? Begitu saudara, terima kasih. Suaranya di mute Gus Hasan. Mohon maaf. Jadi begini, Ki Abdul Ghalib, kami minta penjelasan yang lebih lanjut ya tentang masalah kalam isbat. Di dalam kitab Rosail itu kan halaman 103 sampai 104 kalau nggak salah ya. Itu dikatakan begini. Fa inna syajaratan nasabi allati 'alaiha taqriratun nasabin as-siqati al-athbati al-mu'arrikhati al-madbutati tu'addu wathiqatan mu'tabaratan wala ibrata bi taqrirati man laysa min ahli dirayati bin nasab. Nah, itu penjelasannya menurut Ki Abdul Ghalib seperti apa? Karena takbir itu menjelaskan tentang bedanya kalam isbat dengan kalam khobar gitu. Monggo silakan Ji.
Iya, begini. Di dalam metode pengisbatan sebuah nasab itu kan ada dua, Gus. Ada ruk'ah sahihah, ada khattun nasab as-siqat. Jadi ruk'ah sahihah itu apa? Ruk'ah sahihah itu tidak melulu harus Kitab. tercatat oleh seorang yang ahli nasab. Namun ruk'ah itu bisa menjadi sebuah turuk dalam pengisbatan nasab, itu harus sahihah. Apa sahihahnya itu? Banyak sekali. Harus begini, sebagaimana yang telah diterangkan di muqaddimat itu. Terus sekarang kita merujuk kepada khattun nasabah. Catatan seorang ahli nasab itu harus siqat, seorang mu'arrikh yang handal, yaitu kalau kita berbicara mu'arrikh, seorang yang ahli sejarah, berarti itu ada masadir dan ma'akhid. Seorang sejarawan yang siqat itu harus mempunyai sejarahnya, itu harus mempunyai rujukan dan ma'akhid. Bagaimana bisa dikatakan sebuah rujukan apabila seorang ahli sejarah menerangkan nasab, padahal tugas seorang sejarawan itu adalah menerangkan kehistorisan seseorang, bukan menjelaskan nasab. Jadi Zaid ini keberadaannya begini, diambil dari ini. Zaid ini punya ayah namanya Muhammad, maka Muhammad ini kalau bisa ruk'ah di dalam sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan kalau sudah jelas. Zaid mempunyai ayah Umar ini sejarahnya begini diambil dari ini. Umar ini punya ayah namanya Muhammad ini sejarahnya begini. Lah itu ahli sejarah. Kalau ahli sejarah itu membicarakan nasab ke atas, ya tidak boleh. Karena setiap tokoh yang diterangkan oleh ahli sejarah itu harus detail, harus jelas begini keberadaannya, terus ma'akhidnya, pengambilannya, itulah ahli sejarah. Maka kalau ahli sejarah hanya menerangkan bin ke atas, tidak menjelaskan kehistorisan per satu tokoh, maka itu tidak dianggap. Oleh sebab itu, ulama mengatakan min dalailil wad'i wal kadhibi fil ansab, itu maksudnya kalau bicara nasab tidak membicarakan kehistorisan sebuah tokoh, itu bukan bidangnya ahli sejarah. Bagaimana nanti seorang nasabah ini menjelaskan bin ini? Sama halnya juga, dari mana seorang nasabah ini mengetahui bahwa bin ini adalah bin ini? Sesuaikah? Nanti ini ada kaedahnya. Begitu. Bagaimana bisa dikatakan thiqah seseorang? Ya kita merujuk kepada akhbarul ahadis. Bagaimana Rasail fi ilmil ansab mengatakan al-ansab lil bashar kal asamid lil khabar, maka kabar ini tidak munfaridah. Kalau munfaridah dia tidak siqah nanti. Begitu, Gus. Baik, terima kasih Ki Abdul Ghalib. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi atau mau minta penjelasan lebih lanjut lagi? Barangkali ada yang kurang difahami atau kurang dimengerti dari apa yang disampaikan oleh Ki Abdul Ghalib. Monggo silakan teman-teman. Udah cerdas-cerdas kayaknya ini. Silakan teman-teman. Mungkin Bang Siaga, Bencana, Denmas, Bang Ade Irawan, Satria Nusantara, Haji Diningrat atau Yasir Umurona dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, kalau membahas yang bukan ranah saya, maka modenya saya menimba ilmu. Tapi setuju banget itu dengan Yai Nusantara cerdas tadi ya yang bicara.
bahwasanya seseorang harus berbicara berdasarkan keahliannya. Kalau saya orang awam hanya membacakan melakukan penelitian, baik itu library research, riset perpustakaan, ataupun riset ke TKP ya, tempat terjadinya suatu peristiwa untuk mencatat, mengkaji prasasti, inskripsi, nisan, dan sebagainya. Nah, itu setuju dengan Yai Nusantara Cerdas seperti yang dilakukan Profesor Menachem Ali. Keahlian beliau ini kan manuskrip. Makanya dia ketika ditanya belum pernah menemukan manuskrip tentang sosok yang sedang diteliti, misalnya Ubaidillah yang diklaim sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Nah, dia nggak menemukan ini. Jadi dia dengan jujur menjaga marwah keilmuannya, saya belum pernah membaca. Tapi ketika beliau membaca, apalagi sampai mengkaji, itu sampai jenis kertasnya aja tuh diteliti loh. Misalnya yang terkenal di Jawa, di kalangan filologi dunia terkenal itu kertas leluhur kita, dluwang namanya, kertas dluwang. Banyak dipakai leluhur kita dalam menulis, dan bahan ini sudah terregister secara indeks akademis filologi sebagai bahan yang digunakan oleh leluhur kita bil khusus di Jawa. Nah, dia juga pernah bilang, saya bukan ahli sejarah tapi nyerempet-nyerempet. Ketokohan ini digambarkan dengan cerita-cerita seperti ini. Nah, saya nggak bisa lebih lanjut lah, wong nggak ada manuskripnya kok, cuma dari lisan per lisan atau surah wali sifado istilahnya. Nah, inilah yang saya setuju tadi dengan Yai Nusantara, bahwa sejarah tidak boleh membahas nasab kecuali nyerempet sedikit yang ada relevansinya. Demikian juga filologi dengan ilmu nasab. Jadi saya modenya menyimak menimba ilmu, Gus. Lanjut, standby. Baik, terima kasih Bang Siaga. Monggo silakan teman-teman yang lain. Mungkin Gudung Telok yang baru naik. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, saya tanya terhadap Ki Kholib ini. Karena tadi Ki Kholib sudah menyebutkan kitabnya namanya Rosail fi Ilmil Ansab. Saya tanya di sana itu di halaman 102 kitab tersebut itu diterangkan bahwasanya Suhroh Istifadoh itu tidak mensyaratkan yang namanya mutawatir. Jadi cukup dengan istifadoh saja. Suhroh itu cuma dengan istifadoh saja, tidak mensyaratkan yang namanya mutawatir. Kenapa kok begitu? Walawish turi tawaturuh lama kana bil imkani itsbatu nasabi ahadin. Andaikan disyaratkan yang namanya adanya mutawatir, maka tidak akan mungkin untuk bisa menasabkan seseorang pun. Itu tidak bisa. Oleh karena itu, suhroh tersebut itu menggunakan istifadoh, bukan dengan mutawatir. Yang saya tanyakan begini, Kiai. Karena permasalahan pengkolnya itu adalah di Ubaidillah, tentang eksistensinya atau keberadaannya itu masih belum jelas begitu, sehingga kabar-kabar yang yang bisa dibenarkan tentang adanya Ubaidillah itu kabar yang bagaimana dan kapan itu harus ada, begitu Kiai. Mohon maaf jika kurang berkenan saya, Kiai. Terima kasih. Baik, begini. Syuhra itu adalah populer. Maka nasab kaum habaib ini sudah populer kalau syuhranya sudah syuhrah. Namun syuhrah ini memenuhi standar istifadah enggak? Kita kembali ke Rasail lagi, Al-Ansab lil Bashar kal Asanid lil Khabar. Oke. Istifadah itu apa? Maka istifadah itu yang digunakan oleh ulama nasab, metodenya itu sesuai dengan hadis karena sama-sama kabar ini. Akhbarul qudimah, kabar-kabar orang yang terdahulu.
Maka yang digunakan ya ilmu hadis, karena ilmu hadis itu adalah memverifikasi tentang kebenaran sebuah perkataan orang yang terdahulu. Begitu. Makanya apa yang dimaksud istifadah di sana, ulama telah sepakat, baik dari ulama nasab, ulama fikih, dan ulama hadis. Di sini ternyata kompak di sini. Yang istifadah itu sesungguhnya adalah di dalam setiap tobaqat ini sudah syuhra juga. Mereka terkenal di dalam setiap tingkatan. Walam yakun haddat tawatur, walaupun walam takun haddat tawatur, walaupun kesyuhruannya itu tidak sampai kepada taraf mutawatir. Bagaimana yang bisa masuk kabar itu? Setiap generasi itu setidaknya terkenal di 4 orang saja, itu sudah cukup. Kalau dari al-ahli itu dianggap 1, dari orang lain 2, terus 3, 4, minimal 4 di dalam setiap tobaqat. Sedangkan kaum habaib ini terkenalnya mana? Di Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran saja itu tidak terkenal dengan Sayyid kok. Mereka terkenal dengan Syekh. Bagaimana bisa dikatakan mutawatir di abad 9? Tidak. Asyilli itu kalau kitab yang itu kan sudah di abad 11 itu. Muhammad bin Abi Bakar As-Silli itu Syekh juga. Baru itu dikatakan Sayyid itu oleh kitab-kitab yang sekarang. Kalau mushaf aslinya kan itu Syekh, masih bergelar Syekh. Jadi di abad 11 awal itu mereka tidak pernah terkenal dengan Sayyid. Nah, kapan terkenalnya? Mereka terkenal itu di awal abad 12-an. Di pertengahan abad 11 ya memang sudah terkenal di kalangan ulama karena banyaknya kitab-kitab yang mereka klaim. Terus di abad 12 terkenal mereka dengan Sayyid. Baru itu namanya terkenalnya, kesuhruannya mustahdisah, tidak memenuhi standar istifadah. Datanglah ini musibahnya, datang yang namanya gubernur Mekah itu, sehingga mereka tidak menggelari Sayyid lagi sampai hari ini. Mereka fokus kepada gelar Habib itu. Namun Habib ini oleh mereka diklaim sebagai bagian dari Sayyid, padahal tidak. Begitu. Maka apa yang dimaksud dengan istifadah? Suhra itu tidak cukup, harus istifadah. Istifadah itu terkenal fi kulli tabaqat, di dalam setiap tingkatan. Walam yakun haddat tawatur. Itu kalau ulama hadis mengatakan begitu. Kalau ulama nasab, alla takunah mustahdisatan tammas taskim alaiha, itu begitu saudara. Jadi gandeng ya gandeng suhroh wal istifadah, gandengan tangan gitu ya. Betul. Kalau hanya syuhrah, nanti orang ini asalnya bukan siapa-siapa, jadi siapa-siapa. Contoh begini, seorang Bapak Presiden Jokowi itu adalah seorang presiden. Apakah ayahnya seorang presiden? Kan enggak. Bukan menunjukkan bahwa ayah mbah beliau Jokowi ini presiden, walaupun Jokowinya sudah terkenal presiden. Begitulah yang namanya kesuhruan itu harus memenuhi standar istifadah, ini harus bergandengan. Makanya wawunya itu mutlaqul jam'i, syuhrah wal istifadah. Begitu. Berarti itu wawunya atof ma'iyah ya Kiai ya? Ya, itu mutlaqul jam'i. Syuhrah saja enggak bisa subut, harus istifadah. Iya Kiai, begini Kiai. Di kitab tersebut itu dijelaskan redaksinya begini. Kamaulidi Nabiyillah Al-Masih yang Isa bin Maryam. Fal istifadatu ammah.
Nah, seperti halnya kelahirannya Nabi Isa alaihimussalam, maka di sana itu istifadahnya itu sudah terkenal secara umum di sana. Jadi tidak mengharuskan persyaratan yang harus mutawatir begitu, karena pada zaman itu tentang kelahiran Nabi Isa itu sudah ammah, sudah terkenal, sudah istifadahnya sudah ammah di sana. Jadi berdasarkan ungkapan tersebut, jadi memang kemutawatiran dalam tiap-tiap tabaqat itu kayaknya tidak dibutuhkan, Kiai, begitu Kiai. Karena apa? Wat tawaturuh yakunu fi ba'dil halat. Andaikan nasabnya atau kemasyhuran atau keistifaduhan dari kelahiran dari Nabi Isa alaihimussalam itu diharuskan secara tawatir, maka itu sangat-sangat sulit begitu. Oleh karena itu di bawahnya dikatakan jika memang disyaratkan tak mutawatir, maka tidak akan bisa kita itu untuk menasabkan seseorang. Begitu, tidak mungkin begitu, Kiai. Yang saya tanyakan begini, Kiai. Ketika ditemukan suatu data, saya anggap minimal lah di abad ke-8 lah atau abad ke-7 lah tentang Ubed. Memang benar-benar misalkan anaknya Sayyid Ahmad bin Isa, apakah itu dapat diterima, Kiai? Saya ambil data terbawah saja di abad ke-8 ditemukan seperti itu, atau abad ke-7 ditemukan begitu. Apakah dapat diterima atau disahihkan nasabnya Ba'alawi ini, Kiai? Monggo, Kiai. Baik. Kalau syuhrah wal istifadah itu memang harus fi kulli tabaqat. Kesyuhruannya itu dimulai di waktu kehidupan seorang tokoh itu, al-maksud. Tidak bisa terkenal itu kalau di abad 8 masih di tataran taraf mustahdisin. Tidak bisa. Begitu. Bukan masalah mutawatirnya. Kalau yang namanya kelahiran Nabi Isa itu, ya itu sudah memenuhi standar mustafid itu. Siapa yang tidak membicarakan yang namanya Nabi Isa itu lahir dari Siti Maryam, baik orang Muslim ataupun orang kafir, itu kan sama itu. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Muslim mengakui bahwa kehistorisan seorang yang bernama Isa itu ya sudah masuk kepada taraf mutawatir itu sudah. Walaupun sebagian itu menganggap masih bukan mutawatir. Begitu. Namun tidak bisa diingkari itu sudah mutawatir. Siapa yang tidak mengetahui tentang Nabi Isa itu? Di dalam setiap generasi pasti tahu itu. Begitu. Ya, siapa namanya, Gunung Kelok, sampean itu membaca di kitab mana itu, Gunung Kelok? Rosail halaman Rosail. 102. Ya. Jadi begini, Kiai, minimal bagaimana, Kiai? Minimal bagaimana jika ditemukan kitab itu yang dapat diterima sehingga mensahihkan nasabnya Ba'alawi ini, harus kitab abad berapa, Kiai? Ini, Kiai. Ya, Minimal. Jadi mustaqillah. Kitab-kitab yang mustaqillah. Apa itu kitab mustaqillah? Minimal kitab ini tidak pernah ditentang sebelumnya dengan adanya hasr, dengan adanya alamatul wad'i wal kadhib, baru itu bisa, yaitu kitab sezaman atau yang mendekati. Karena begini, syuhrah ini erat hubungannya dengan kehistorisan sebuah tokoh. Begitu. Iya, Kiai. Saya begini, Kiai. Saya untuk Ubaidillah ini memang Jadi, sampai sekarang ini mungkin menemukan begini ya, suatu Gudung data Kelok. yang jelas. Gudung Kelok. Gudung Kelok. Bentar dulu. Enggak gini, Gunung Kelok sebentar. Itu kan sampean tidak baca sampai ke bawah itu kan. Coba dibaca sampai ke bawah itu. Ya kan? Yang mana, Gus? Sampean kan
Ya di kitab itu Rosail halaman 102 itu kan. Wa inna ma dzakaru syuhrata bil Iya, istifadati ini saya duna syuhrati bacakan ke bawahnya. bitawatur. Itu kan sampai ke bawahnya kan ada itu, ya kan? Nah, kan sampean hanya berhenti di sini kan? Kama ulidin nabiyillah al-masih Isa bin Maryam, ya kan? Nah, kemudian itu di bawahnya bagaimana itu? Fal istifadatu ammatan, ya kan? Ya itu Wat tawaturu yakunu fi ba'dil halat. Gitu loh. iya itu kan Jadi di sudah situ saya, tuh kan saya menjelaskan rangkum sudah tentang- Gus itu Gus. Intinya di sini nih. Nah iya, kalau Intinya di bawah kalau sudah mau Gus, yang dipahami, saya sebutkan. Kalau wala wish turi Lah iya. tawaturu, andaikan disyaratkan harus mutawatir, lama kan bil imkani itsbatu nasabi ahadin, maka tidak akan bisa, Jadi itu- tak akan mungkin untuk Iya. menasabkan seseorang. Hanya saja begini, tsumma mani'a fi anna taqwal istifadah hatta tasilah ila haddit tawatur. Nah, ini memang istifadah ini memang harus dikuatkan begitu sehingga sampai pada tingkatan mutawatir begitu. Jadi untuk syarat mutawatir itu Nah. kalau menurut saya ini Gus ya, itu tidak disyaratkan. Hanya saja keistifadahan itu harus masuk terhadap tingkatan mutawatir itu begitu loh. Seperti halnya kelahiran Makanya- Nabi Isa itu sudah Ya. sudah umum begitu. Ya. Ya, makanya Ya, tadi jadi begini. itu yang namanya mustafid itu tidak sampai kepada taraf mutawatir. Taraf mutawatir itu kan syaratnya banyak, terlalu besar Iya, untuk betul. metode nasab ini. Andaikan sampai mutawatir ya sabitun sahih nanti kan lain itu. Mantap. Mantap Tapi ini. mustafid itu syarat dari mustafid itu memang tidak harus sampai taraf mutawatir, tapi harus terdeteksi fi kulli tabaqat. Seorang tokoh ini memang historis dulu itu pasti itu harus itu. Kalau tokohnya fiktif nanti harus ada qarain yang menunjukkan. Nanti sulit lagi ini kembali kepada alamat wadihat dan bayinat sabitat. Seorang ini harus ketokohannya ini historis. Setelah historis ini terkenal dengan Sayyid enggak? Lah terkenal di Sayyid, lah terkenalnya ini enggak usah mutawatir. Maksudnya begitu. Yang penting Iya, di iya. sana sudah terkenal, di setiap tingkatan memang sudah mutawatir. Begitu. Kalau Sayyid Ahmad Al-Habah mutawatir kan? Masalahnya ini Mutawatir. yang ubednya ini adalah terkenal sebagai Sayyid enggak? Ternyata enggak. Iya, iya. Ubaidillah ini terkenal di masanya dengan Sayyid disebutkan oleh siapa enggak ada. Terus yang namanya Muhammad enggak juga. Makanya ini mengkoti sehingga untuk kita kembali kepada syuhra wal istifadah ini tidak memungkinkan, maka harus mencari metode yang kedua, yaitu carilah catatan. Nah, catatan itu ada enggak? Ternyata catatannya pun juga tidak ada. Makanya ini nasab sudah tidak memenuhi standar yang pertama sebagai isbatun nasab, yang kedua sudah tidak memenuhi. Sekarang apa yang bisa membuktikan? Nah, ternyata tidak ada. Kalau yang tidak ada ditambah dengan alamat dari beberapa dalailul wad'i wal kadzib fil nasab, maka sempurna ini dalil bahwa nasab ini adalah batilun ghairu sahih, itu sudah sempurna begitu. Karena metode-metode yang kita Saya begini rangkum- Kiai, saya sampai sampai merasa kecewa, merasa bosan membahas tentang masalah ubat ini saya Kiai. Sehingga saya pindah ke yang ke anak Potona itu yang bernama Al-Wali Al-Bagihil Muqaddam itu. Beliau kan itu yang
Kiai, saya berusaha untuk mencari apa ada relasinya dengan Faqihil Muqaddam yang katanya memang itu dikatakan sebagai al-imam, al-ustadul a'zam, ustadz yang sangat besar, guru agung begitu. Sampai saat ini belum ada ini saya Kiai menemukan yang begitu itu. Jangankan ubednya, ke bawahnya saja belum menemukan ini Kiai. Gimana ini Kiai? Makanya kan Iya, gini, ya, maksudnya Meteor. Gini apa namanya kutung telok? Gini kutung telok ya. Ampun. Gini kutung telok. Kalau memang sampean membaca bahwasanya Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi itu wafatnya di tahun 600-an ya. 600-an gitu kan. 653. Lah ya, 653 itu kan sekitar awal-awal abad ke-7 kan. Ya Iya. kan? Akhir daripada abad ke-6 kan gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, kita tracking ya. Jaraknya Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam kepada Ubaid itu berapa generasi coba? Berapa generasi itu? Nah ini saya kurang paham yang begituan Gus. Soalnya ubednya aja belum ketahuan ini. Oke. Gimana. Enggak, maksudnya begini, Gedung Telok. Maksudnya begini, supaya kita itu mendapatkan pemahaman yang realistis dan objektif gitu loh. Karena yang disebut realistis dan objektif itu dalam ilmu sejarah, ya kan? Ketika orang berbicara tentang biografi seorang tokoh, itu kan harus jelas nih, ya kan? Dia hidup di abad keberapa, ya kan? Kemudian sepak terjangnya itu apa saja, gitu loh. Lalu dia pernah berhubungan dengan tokoh sejarawan yang mana saja, tokoh sejarah yang mana saja, gitu kan? Nah sekarang begini, nasabnya Ba'alawi ini penuh dengan kerancuan, gitu loh. Kerancuannya di mana? Sekarang dia mengatakan Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu wafat di tahun 653, ya kan? Sementara di dalam kitab yang lain yang itu dilampirkan di dalam bukunya mereka yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi, bahwasanya leluhur mereka yang bernama Ubaid itu hijrah dari Basrah ke Yaman bersama dengan leluhurnya Banil Ahdal Muhammad bin Sulaiman di abad ke-6 Hijriah. Kalau leluhurnya itu baru hijrah di abad ke-6 Hijriah, lalu bagaimana mungkin keturunan yang ke-7 atau ke-8 itu bisa meninggal di abad 600 di abad ke-7 gitu loh. Itu nggak sinkron gitu loh. Nggak sinkron itu Tanya dengan satu urutan pukulan silsilahnya. Gus, kalau boleh, Monggo, silakan. supaya nggak kehilangan momentumnya ya. Ini menarik bagi saya. Jadi saya ingin bertanya kepada Yai Nusantara ini. Saya pernah berdebat ya dengan orang yang mengaku beragama tetangga sebelah. Tapi saya tahu nih buku referensinya adalah bersumber dari seorang ateis. Orang ateis itu kan bilang bahwa Musa itu tokoh fiktif, Yesus tokoh fiktif, bahkan Nabi Muhammad SAW dikatakan pula tokoh fiktif. Mekah tokoh fiktif, diajukan bukti-buku ini, bukunya kebetulan saya udah punya, udah saya baca. Yang menjadi pertanyaan saya Yai Nusantara, dari sisi membicarakan tokoh ini tokoh historis atau tokoh fiktif. Saya ambil waktu itu Nabi Muhammad SAW. Walaupun sudah terkenal, kita orang Islam tentu udah nggak perlu membincangkan itu ya. Tapi demi membela Nabi Muhammad SAW dikatakan tokoh fiktif, saya ajukan bukti-bukti 3 kitab internal, Al-Quran dan Al-Hadis. Saya sendiri menjawab, bahwa itu kan internalmu, keimananmu. Lalu saya sambung bahwasanya kitab eksternal ada seorang bernama Claudius Ptolemy yang menulis kitab Geografia. Di dalamnya ada kartografi tuh, peta-peta gunung-gunung Bani yang 12 dari keturunan Ismail alaihissalam. Kemudian Makoraba, bahasa